Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Syukran billah, saya bersyukur kepada Allah. Allah beri kesempatan kita bermuajahah hadir di tempat yang mubarak, Masjid Nurul Hidayah. Dan kita berharap pagi ini selalu minta kekuatan kepada Allah agar diberikan hidayah, barakah dan istiqamah, agar kita selalu merasa dekat kepada Allah. Tidak ada hal yang menguntungkan Bapak Ibu selain berzikir. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Aku kabarkan kepada kalian tentang perbuatan yang paling mulia di hadapan Allah. Wa askaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, yang akan mengangkat derajat kita. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariki, bahkan pekerjaan ini lebih dahsyat daripada orang berinfak dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairul lakum min aduwillakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih hebat lagi ketika Anda bertemu dengan musuh memenggal kepala Anda atau Anda dipenggal oleh kepala musuh. Qalu bala ya Rasulullah, pekerjaan apa ya Rasulullah yang mulia di hadapan Allah? Qala zikrullah, berzikir kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang membuat hati tenang kecuali selalu mencari jalan agar kita selalu dekat kepada Allah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dan 29, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, jiwa-jiwa manusia akan merasa tenang, damai dan bahagia. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, Allah tanamkan kebahagiaan, Allah berikan ketenangan, sebab hanyalah mereka yang disebut selalu mencari keridhaan Allah. Maka mari senantiasa berusaha, bermujahadah, tiada hari tanpa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita masih ingat suatu pertanyaan yang dilontarkan sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu ahada ghairaka. Berikan kepada kami satu nasihat Nabi yang dengannya aku tak perlu bertanya kepada siapapun, illa ant, melainkan kepada engkau. Qala, Nabi menjawab, qul amantu billah thumma istaqim.
Berimanlah kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah. Sebab istiqamah perbuatan yang susah, tetapi ketika mampu kita melurikan istiqamah sebagai mujahadah, maka insyaAllah hidup kita akan bahagia. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hanya orang-orang yang mengaku Allah sebagai Rabbnya dan istiqamah di jalan Allah, maka malaikat akan membantu kita dengan doanya. Wala takhafu wala tahzanu, tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena balasannya adalah surga untuk orang-orang yang istiqamah. Maka kita berdoa semoga hidayah tetap ada dalam diri kita, terutama apa? Hidayah dakwah. Dalam surat Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pekerjaan apa yang membuat kita mulia? Perkataan apa yang membuat kita kuat di hadapan Allah? Melainkan dakwah. Dakwah menyadarkan kita, wa antum, dan anda semuanya, untuk saling mengingatkan kalaulah tidak ada hal yang membuat kita membahagiakan kecuali ayo bersama-sama kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meramaikan masjid. Ini penting sekali. Orang Yahudi saja paham kalau kekuatan umat Islam ditentukan di waktu subuh. Makanya muazzin adzan menambah satu kalimat, as-salatu khairun minan naum. Harusnya kita berpikir, kenapa adzan subuh begitu beda, Ibu? Kenapa adzan subuh begitu beda, Bapak? Karena memang ada banyak kekuatan subuh yang ternyata diremehkan oleh umat Islam. Bahkan Yahudi paham satu hadis tentang kekuatan sholat subuh. Yahudi berkata, umat Islam akan bisa mencapai puncak kejayaan kalau sholat subuhnya setara dengan sholat Jumat. Kita lihat di negeri ini. Apa kabar sholat subuh di negeri ini? Apa kabar sholat subuh di menara masjid yang gagah dan perkasa? Kebanyakan kita menghias masjid dengan aroma dan fasilitas, tapi saya tidak pernah semakmur bagaimana Rasulullah menegakkan sholat subuh berjamaah. Kita lihat sholat di masjid, terutama menara-menaranya begitu indah, tapi sayang kekuatan sholat subuhnya masih terasa lemah. Padahal Nabi berkata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 657, laisa sholat athqalah, tidak ada sholat yang memberatkan alal munafikin, untuk orang-orang munafik, min sholatil fajr wal isya. Lihatlah sholat subuh dan isya, terutama untuk laki-laki. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka paham tentang kekuatan, fadilah, manfaat dari sholat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Bahkan dengan redaksi yang mirip, hadis riwayat Muslim nomor 437, walau ya'lamuna ma fil atamati fi subhi, seandainya dia tahu tentang fadilah kekuatan subuh dan isya, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Dengan cara merangkak, Pak, dengan cara merangkak. Kita lihat umat kita, apakah mereka datang ke masjid dengan cara merangkak? Sehat badan, sehat jasmani, tetapi nafsu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Makanya kita berdoa, semoga anda dan saya tergolong laki-laki yang tidak munafik, karena laki-laki munafik akan tampak dari sholat isya dan subuhnya. Kalau mereka tidak mendatangi masjid, maka adal munafikin, Allah memberikan label kepada kita, mereka munafik tulen. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kekuatan 5 waktu adalah salah satu sifat salat Rasulullah. Maka kita ramaikan masjid berjamaah dan kuatkan. Disinilah tempat di mana umat akan memegang peradaban ke depan. Yang berikutnya, kita selalu berdoa agar diberikan kekuatan mengikuti Rasulullah SAW.
Siapa yang mengikuti Nabi, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul, ia tandanya taat kepada Allah. Bagaimana sifat mengikuti Nabi? Man sallal ghada fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma mu'adah, dan dia duduk di tempat duduknya, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjat wa umrah, maka Allah akan membalasnya setara dengan perjalanan ibadah haji umrah. Maka kita berdoa untuk tetap di sini, Bu, Bapak, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, karena Allah menyaksikan kita tergolong orang-orang fadzakirina wadzakirat, laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir. Maka istiqomahkan, tetap membaca zikir pagi dan zikir sore, karena inilah kebiasaan Nabi untuk melindungi kita dari perbuatan dan syahwat dunia yang akan merusak iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak akan pernah tenang, jiwa tidak akan pernah tenang, langkah kita tidak akan pernah tenang selama Anda menjauh dari Allah. Siapapun, ketika orang menjauh dari Allah, maka akan ada banyak beban masalah dalam hidupnya. Sebab kita sudah terlanjur punya kontrak kepada Allah, transaksional, untuk setia dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga amal soleh kita, kegiatan sunnah kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Anda tergolong dan saya sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031, Nabi menjelaskan, sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya, Pak, Ibu, punya ikatan, selalu ingin dekat kepada Allah di masjid. Yang kedua, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan ketika berzikir air matanya menetes kepada Allah, ingat akan kekuasaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, orang yang sering sholat menangis, kemudian air matanya menetes karena membaca ayat-ayat Allah, maka bersyukurlah. Orang itu tergolong orang-orang yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang bersujud, kemudian mendengarkan imam dengan ayat-ayatnya, kemudian air matanya menetes, maka bersyukurlah, karena Anda tergolong rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, orang-orang yang lembut hatinya. Karena apa? Ayat-ayat Allah merupakan ayat-ayat kekuatan yang harusnya melembutkan jiwa kita, melembutkan hati kita. Maka hari ini kita minta kepada Allah, ya Rabb, beri kekuatan agar hati kita lembut dan selalu menangis dengan ayat-ayat Allah, selalu menangis berzikir kepada Allah. Kan memang tidak ada kekuatan yang membuat kita bahagia kecuali selalu menjadikan Allah harapan, selalu menjadikan Allah kekuatan, selalu berlindung kepada Allah, selalu minta kepada Allah, sebab kita selalu butuh Allah dimanapun kita berada. Hadirin sedang sholat subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita terhalang untuk menangis kepada Allah? Apa yang membuat hati kita keras untuk tidak lembut kepada Allah? Apa yang membuat kita jauh kepada Allah? Padahal Nabi berkata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai satu perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan rindu menjumpainya. Tetapi man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci, menjaga jarak untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan menjaga jarak untuk bertemu dengannya. Berarti kita yang membuat, Anda yang membuat.
membuat, usaha kita yang membuat, mujahadah kita yang membuat untuk mencari keridhaan agar kita dekat kepada Allah. Lalu apa yang menghalangi Anda dan saya untuk jarang menangis ketika berhadapan dengan Allah? Yang pertama, dunia. Faktor dunia yang membuat kita jauh kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Izahad fid dunya yuhibbaka Allah." Zuhudlah engkau kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Izahad indan nas yuhibbaka nas. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Berarti apa? Penyakit yang membuat Anda jarang menangis kepada Allah karena nafsu kepada dunia dominan untuk kita pikirkan. Padahal umat Islam kehancurannya di harta. Umat Islam kehancurannya di dunia. Dalam Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77 Allah menjelaskan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wabtaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Kejar urusan akhirat, kejar yang pertama. Yang pertama disebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kejar urusan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun Anda tidak boleh melupakan urusan dunia. Berarti dunia boleh, kesenangan nikmat dunia boleh, tetapi jangan salah meletakkan di mana yang diutamakan. Kita mengutamakan Allah, dan kehancuran kita kalau kita mengutamakan dunia. Beda dengan mereka. Beda dengan mereka yang orientasinya memang Allah ciptakan untuk mencintai dunia dan hidup bersenang-senang dengan dunia. Tetapi kita justru, kalau Anda dan saya bermain-main dengan kepentingan dunia, hancur hidup kita, hancur agama ini, hancur agama ini. Sebab Nabi telah menjelaskan, "Man kanatid dunya hamma." Barang siapa dunia menjadi tujuannya, farakallahu alaihi amrahu, Allah hancurkan urusannya. Ini hadis yang sudah tepat dan menjadi pandangan kita. Man kanatid dunya hamma, siapa yang menjadikan dunia tujuannya, farakallahu alaihi amrahu, aku hancurkan urusan hidupnya. Berarti umat Islam kalau menjadikan dunia sebagai tujuan, hancur. Tetapi man kanatid dunya niyatahu, siapa yang menjadikan akhirat adalah tujuannya, jama'allahu khair, Allah kumpulkan banyak kebaikan dan kemenangan kepada kita. Wa ja'ala gina'ahu fi qalbihi, Allah tanamkan rasa syukur dalam jiwanya, bukan rasa rakus, tetapi ketika dunia menjadi tujuan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah tanamkan rasa fakir dan rakus, hingga banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah, kurang tamak hingga dunia menjadi perhiasannya. Apa yang membuat, inilah yang membuat kita nggak pernah menangis kepada Allah. Inilah yang membuat hati kita keras. Inilah yang membuat kita tidak pernah menjaga Al-Quran dengan baik. Ini yang membuat hati kita tidak bergetar dengan panggilan-panggilan Allah, karena faktor dunia. Selama dunia menjadi nomor satu yang kita pikirkan, jangan pernah Anda bisa dekat kepada Allah. Selama Anda pusing dengan urusan perut, selama kekuatan harta menjadi dominan kehidupan kita, Anda jangan pernah bermimpi Allah akan merasa dekat kepada kita, dan kita pun akan merasa dekat kepada Allah. Karena penghalang yang membuat hati kita jauh kepada Allah, yang jarang menangis, yang jarang merasakan nikmatnya ibadah, karena kita masih sibuk dan terlalu mencintai dunia. Bahkan Bapak Ibu, virus corona ini biasa. Corona yang terjadi ini kenapa membuat kita takut? Padahal mereka hanya menyerang imun. Tetapi tahukah Anda ada virus yang menyerang imun dan iman? Ada virus yang menyerang iman dan imun. Apa kata Nabi? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja kalian seperti hidangan yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Faqala qa'il wa billata nahnu yawma'id, apakah pada waktu itu kami sedikit ya Rasul? La, bal antum yawma'idin kathir. Pada waktu itu kalian banyak, tapi kalian tidak berkualitas.
Kalian banyak, tapi kalian tak berkualitas, kata Nabi. Beda dengan zaman Rasul. Banyak tapi berkualitas. Di akhir zaman lebih banyak tapi gak berkualitas. Lalu mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa sebenarnya ini? Lianzallah, Allah tanamkan minas suduri mahabbata minkum, rasa cinta kepada dunia. Kemudian Allah tanamkan fi qulubikumul wahan, satu virus yang bernama wahan. Faqala qailun, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man wahan? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia tapi takut mati. Inilah yang membuat umat hancur. Inilah yang membuat Anda banyak tak berkualitas. Inilah yang membuat masjid banyak yang sholat sedikit. Inilah yang membuat kenapa kita takut. Karena kecintaan kepada dunia adalah penghalang utama bagaimana kita dekat kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tahukah Anda, dunia ini perhiasan yang menipu. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terperdaya. Makanya dia tidak bisa dekat maksimal kepada Allah. Seandainya Anda tahu bagaimana nikmatnya akhirat, sholat itu lezat, Pak. Sedekah itu lezat, infak itu lezat, tahajud itu lezat, duha itu lezat, baca Quran itu lezat. Dan ketika orang sudah merasakan lezatnya ibadah, berarti dia telah bisa menyingkirkan kepentingan dunia. Bukan tidak mau, tapi menyingkirkan kepentingan dunia, namun akhirat menjadi nomor satu. Maka penghalang pertama yang membuat hati Anda tidak menangis kepada Allah, karena masih ada faktor dunia yang menjadi urusan utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang kedua apa yang membuat kita jauh dan enggan menangis kepada Allah? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah perkara yang membuat kita jauh dari Allah, dan dosa dan maksiat yang membuat Adam terpaksa harus terusir. Dosa dan maksiat yang membuat rezeki kita sempit. Dosa dan maksiat yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan. Kita perhatikan surat Toha, surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika Anda jauh dari Allah dan maksiat dan dosa menjadi perbuatan hari-hari, Allah sempitkan urusan Anda. Allah sempitkan urusan rezeki Anda, dan akan Allah himpun di hari kiamat dalam keadaan buta dan hina-hina. Na'udzubillah. Berarti maksiat dan dosa ini luar biasa. Kita perhatikan surat Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, qarin dalam tubuhnya akan menghancurkannya. Sahabat bertanya, siapa qarin ya Rasul? Jin. Tiap orang punya jin yang tidak pernah lepas kecuali kematian lepas dari tubuhnya. Ada jin dari luar, ada jin bawaan. Jin bawaan ini nempel Bapak Ibu, namanya qarin. Kalau orang jarang berzikir kepada Allah, maka qarin akan menguasai jiwanya hingga ia lebih dekat kepada perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 31, tajtanibu kaba'ir, ketika seseorang berbuat dosa, ma tunhauna anhu, sehingga menghalangi dia untuk berbuat baik dan gemar pada perbuatan-perbuatan maksiat, maka bertobatlah kepada Allah. Nukaffiru ankum, Allah akan menghapus dosa-dosa kita selama kita kembali kepada Allah. Jadi penghalang yang membuat kita tidak tenang itu adalah dosa. Setiap hari berusaha hindari penyakit ini agar hati kita mudah kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 266 dan riwayat Muslim nomor 89, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala jtanibus sab'al mubiqat, qala jtanibus sab'al mubiqat,
Jauhilah 7 perkara dosa yang membinasakan. Qala jitanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa yang membinasakan. Qalu wa ma kunna ya Rasulullah. Sahabat berkata, dosa apa itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, minta kepada selain Allah, mengharap kepada kubur, mengharap kepada benda, mengharap kepada dukun, minta kepada paranormal, menjadikan tauhid sebagai kekuatan. Inilah yang disebut asyirku billah. Berapa banyak zaman sekarang Bapak Ibu, orang yang berdampingan, ia sholat tapi masih percaya pada kekuatan gaib selain Allah. Ia sholat tapi mendatangi kubur dan dia minta kepada ahlul kubur. Bagaimana mungkin ahlul kubur bisa mengabulkan doa sedangkan dia juga butuh doa kita? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Minta kepada Allah, bukan kepada benda, bukan kepada gunung, bukan kepada kubur, bukan kepada air, bukan kepada tempat keramat. Tapi negeri ini tengok, bangsa ini tengok, dia menyembah Allah, tapi masih percaya pada kekuatan. Coba lihat Palu pada saat itu, sebelum gempa Palu, masyarakatnya menyembah Allah, tapi di waktu yang sama dia menyembelih kambing dan darahnya disedekahkan kepada laut untuk menjaga laut. Siapa yang menjaga laut? Siapa yang memberikan kebahagiaan kepada kita? Adakah kekuatan di luar Allah yang mampu menjaga negeri ini, menjaga kekuatan negeri ini? Tak ada yang mampu Pak kecuali Allah. Namun siapa yang mengajarkan mereka ada kekuatan selain Allah? Betapa banyak kesyirikan di negeri ini. Makanya negeri ini gak bosan dihampiri bencana Pak. Kalau bumi sudah bergoncang, bumi sudah mulai muntah, laut sudah mulai muntah, gunung sudah mulai meletus, kebakaran hutan di mana-mana, banjir terjadi, berarti penuh kemaksiatan di negeri ini. Kemarin saya ke Lombok, ceramah di Sembalun, itu di pesantren Pak. Dan apa yang terjadi 2018, Lombok dilanda gempa hebat. Dan saya tanya pusatnya di mana? Di kaki Gunung Rinjani. Setelah tim SAR menyusul ke atas, pasca gempa, di atas ditemukan banyak kondom berserakan. Di atas gunung banyak kondom berserakan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membawa kondom ke atas gunung? Lalu apa yang mereka perbuat di bumi Allah ini? Kita nggak tahu diri Pak. Kita nggak tahu diri sama Allah. Allah kasih tempat nikmat yang luar biasa, tapi kita berkhianat kepada aturan Allah. Allah kasih kebahagiaan, bumi yang luar biasa seperti surga, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Terlalu banyak pengkhianatan umat ini kepada Rasul, terlalu banyak pengkhianatan umat ini kepada Rasulullah, dan terlalu banyak pengkhianatan hamba-hamba Allah kepada sang Khaliq. Maka asyirku billah, jauhi perbuatan syirik. Tidak ada tempat meminta kecuali minta kepada Allah. Yang kedua, wasihrun, sihir. Ini perbuatan dosa yang terlaknat dan binasa. Maka ada banyak cara-cara memisahkan suami dari istrinya. Bahkan mereka belajar kepada malaikat yang senantiasa mengajarkan sihir agar seorang istri lari dari suaminya dan seorang suami lari dari istrinya. Betapa banyak ilmu sihir yang berkembang di masyarakat. Rasulullah pun kena sihir Pak. Inilah yang membuat asbabul nuzul, turun ayat Al-Mu'awwidatain, 2 ayat penangkal sihir, Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa ayat ini turun? Karena Rasulullah juga kena sihir. Maka perbuatan sihir adalah perbuatan yang bisa. Ada Ibu, sihir itu ada. Dan bisa menimpa kita, bisa. Kapanpun kita bisa tertimpa oleh ilmu sihir. Salah satu ilmu sihir adalah ain. Apa itu? Pandangan orang yang membenci kita. Apa dampak dari orang yang melihat kita dengan pandangan benci? Badan Anda sakit, terasa pegal sekitar leher, terasa pegal sekitar pundak karena penyakit ain. Makanya kita berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim.
min kulli syai'in yu'dika min nafsi aw 'ainin aw hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Ini doa terhadap penangkal sihir. Makanya kalau ada anak bayi, kenapa fotonya tidak boleh diekspos dan kenapa tidak boleh dibawa ke kerumunan massa? Karena kita tidak tahu pandangan-pandangan orang yang membenci. Penyakit ain, salah satu penyakit sihir yang bisa ditularkan orang karena faktor kebenciannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, dosa yang membinasakan wa qatlun nafsil ladzi harramallahu illa bil haqq. Orang yang membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Bangsa ini gampang sekali membunuh, Pak. Umat Islam dengan umat Islam yang satu saling membunuh. Seorang muslim dengan muslim yang satu saling membunuh tanpa alasan yang hak. Seorang anak membunuh ibu kandungnya. Seorang istri membunuh suaminya. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Kalau sampai ini terjadi, maka kita termasuk melakukan tindakan 7 dosa yang membinasakan. Yang keempat, wa aklu riba, makan harta riba. Makanya bapak nggak usah nyicil motor, nggak usah nyicil motor, nggak usah nyicil rumah, nggak usah nyicil handphone, nggak usah nyicil panci. Ibu, tahu nggak sistem ekonomi kita ini ekonomi Yahudi loh Pak. Sistemnya adalah finance, semua dibiayai oleh finance. Bahkan hutang online pun satu hari bunganya 50.000. Apa kata Nabi? Kullu qardin darra manfaatan fahuwa riba. Seseorang yang mengambil untung dari hutang piutang itu adalah riba. Pinjam 2 juta, bunga harian 50.000, itu riba. Bahkan orang yang kredit sepeda motor pun dia terjebak kepada riba. Karena apa? Bayar bunga plus bayar denda kalau telat. Betul? Betapa banyak umat yang tidak mengerti kalau dia terjebak pada dosa yang membinasakan. Apa kata Nabi? La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat akilah riba, lembaga yang ngasih pinjaman uang riba. Bank, finance masuk. Ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa mukilahu, yang bayar cicilan. Yang ketiga, wa katibahu, yang mencatat transaksi riba. Yang keempat, wa syadaihi, yang menjadi saksi riba. Wa qalahum sawa, mereka sama di hadapan Allah. Yang mencatat, yang menunjukkan, yang memberikan, yang menerima, yang membayar, mereka sama melakukan perbuatan laknat. Lalu sahabat bertanya, apa dosa yang paling kecil? Dosa riba yang paling kecil bersetubuh dengan ibu kandungnya. Dosa riba yang paling kecil Bapak Ibu, bersetubuh dengan ibu kandungnya. Lalu kenapa umat ini masih gemar hutang? Lalu kenapa umat ini masih gemar praktek dengan sistem cicilan-cicilan? Padahal itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka negeri yang tersandung perkara riba tidak akan pernah sepi dari bencana. Wa ma asobakum min musibatin famima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu datang, bukan Allah yang mengirim. Mana mungkin Allah yang Maha Pengasih mengirimkan bencana kepada kita, tapi tangan-tangan Anda yang mengundang bencana. Tangan-tangan umat yang mengundang bencana, bukan Allah. Allah tidak akan pernah mengirim bencana. Illa ajib, kecuali Anda yang mengundang bencana dengan perkara dosa dan maksiat. Yang berikutnya, yang tergolong dosa yang membinasakan, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makanya yayasan-yayasan yang mencari dana ini harus berhati-hati. Seperti hari ini kita akan penggalangan dana, harus jelas laporannya, keuangannya siapa, dikemanakan. Karena apa? Pertanggungjawaban Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang kelima, wattawalla yawm az-zahfi, orang yang lari dari medan pertempuran, orang yang lari dari medan perang. Kalau zaman sekarang adalah orang yang lari dari syariatnya Allah, orang yang mengaku Islam tapi justru berkhianat kepada aturan Allah, orang yang mengaku Muslim tapi menjual agamanya. Inilah kalimat dari watawalli yawm az-zahfi. Dan yang terakhir adalah waqadful muhsinatil mu'minatul ghafilah, orang yang menuduh wanita baik-baik berzina.
Anda tahu Pak, media itu jahat. Media itu jahat. Kemarin memberitakan Resti Kejora dan Rizky Bilar hamil duluan. Karena apa? Mereka resepsi sudah hamil dalam keadaan 2 bulan. Sekarang pertanyaannya, media menggoreng dengan kalimat berzina, padahal mereka telah menikah secara agama sebelum resepsi ditegakkan. Tapi umat termakan isu sehingga semua menuduh mereka berbuat zina dan hamil duluan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah maksud dari waqadful muhsinatil mu'minatil ghafilat. Berapa banyak orang yang termakan berita yang tidak jelas hingga menuduh perempuan baik berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Alhamdulillah, syuruk sudah tiba. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran buat saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Ayo bersama-sama selalu menjaga iman, selalu menjaga hati agar kita tidak jauh berzikir kepada Allah. Dan berikutnya saya mengundang Ustaz Hariri untuk menjelaskan proyek surga kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan hati kita lembut untuk memperjuangkan dinul Islam di jalan Allah. Saya Riza Muhammad, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.